Kita mulai dari awal. Saya bagi layar langsung ya. Sebentar. Sebentar ya. Filenya ganti tempat juga ini. Matematika. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Nih ya, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Saya perbesar dulu. Nih. Perbandingan dan skala kita mengingat-ingat ini tentang waktu kelas 5 dulu. Perbandingan yaitu untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis, itu dapat ditulis dalam bentuk perbandingan A banding B pakai tanda bagi ini atau A per B. Dengan A dan B itu adalah bilangan bulat selain 0. Jadi untuk perbandingan ini kita menggunakan bilangan bulat selain angka 0. Karena angka 0 itu tidak dapat dipakai untuk perbandingan. Contoh perbandingan 1 banding 2, 3 banding 2, pokoknya selain angka 0. Ini contohnya. Langsung ke contoh saja ya. Farel memiliki alat mewarnai yang terdiri atas 24 pensil warna dan 18 spidol. Berapa perbandingan banyak pensil warna dan spidol milik Farel? Berapa perbandingannya? Ada yang bisa? 4 banding? Berapa ini perbandingannya? 4 banding 3. Ada jawaban lain selain 4 banding 3? Coba yang lainnya mungkin ada yang berbeda. Yang 4 itu pensil warna apa yang spidol? Pensil warna. Pensil warna. Spidolnya 3. Nah, ini caranya ya. Mungkin ada yang lupa. Kita lihat caranya. Nih, pensil warna banyaknya 24, spidol banyaknya 18. Kemudian 4/3 tadi adalah hasil penyederhanaan dari 24 dibanding 18. Jadi untuk menyederhanakan pecahan ini, kita bagi sama-sama dengan bilangan yang sama. Nih, jadi hasilnya 4/3. Itu contoh yang pertama, kita contoh berikutnya. Ya, aku zoom. Ya, Rally zoom. Nah ini ya, jadi perbandingan pensil warna dan spidol Farel ada 4 banding 3, kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nih, perbandingan luas tanah yang digunakan untuk menanam padi dan tebu 5 banding 3. Jika luas seluruh tanah 2000 meter persegi, berapa meter persegi luas tanah untuk menanam setiap jenis tanaman? Coba siapa yang bisa ini? Perbandingan luas tanah. Yang diketahui untuk menanam padi dan tebu 5 banding 3. Jadi padinya 5, tebunya 3. Luas seluruh tanahnya 2000. Nah, kita berarti mencari dulu luas setiap tanah untuk padi dan satunya untuk tebu. Ini perbandingannya kita tulis dulu. Nah, luas tanah padi. Ini padi tadi perbandingannya adalah 5.
per 5 tambah 3. Kita tambahkan keduanya. Dikali 2000. 2000 itu adalah luas seluruh tanah. Hasilnya berapa ini? Coba Graisa. Berapa hasilnya Graisa? Graisa bisa, Alfiano Reli, Puri. Berapa hasilnya ini? Novadio bisa? Atau siapa ini yang sudah menemukan jawabannya? Jovan? 1250. Ya, berapa tadi yang sudah menjawab? 1250. 1250. Karena ini ya 5 per 5 tambah 3, 8. Jadi kali 2000 ini. Untuk cara cepatnya ini 2000 dibagi 8. Kalau bisa atau 5 kali ini dulu. Hasilnya adalah 1250. Betul sekali ini ya. Untuk luas tanah padi sudah kita ketahui. Sekarang kita mencari luas tanah tebu. Karena perbandingannya tebu yang kita pakai adalah 3, jadi yang atas angkanya 3. Ini hasilnya untuk yang tebu. Sama ya, yang bawah itu hasil penjumlahan kedua perbandingan dikali luas tanahnya. Berapa untuk tebu? 750. Ya. Coba kita lihat. 3 per 8 kali 2000. Betul sekali, 750. Itu jawaban untuk luas tebu. Jadi perbandingannya seperti ini. Luas tanah yang digunakan untuk menanam tebu itu luasnya sudah kita ketahui 1250 meter persegi dan luas tanah tebu adalah 750 meter persegi. Ini untuk perbandingan luas tanahnya. Itu ya, untuk luas tanah berarti kita cari satu-satu berdasarkan angka yang dipakai pada perbandingan. Kita lanjutkan ke skala ya. Ini juga pelajaran kelas 5, kita mengingat lagi skala. Skala itu merupakan perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Masih ingat ya tentang skala? Biasanya kita gunakan pada menggambar peta, menggambar denah, itu menggunakan skala. Ini cara untuk menghitung skala. Jadi ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Atau jarak pada gambar bagi jarak sebenarnya, jarak pada peta bagi jarak sebenarnya. Ini untuk menghitung skala. Kita langsung ke contohnya. Ini coba Puri. Puri, mana Puri? Oh, Puri. Bilkis, mana Bilkis? Ya, Bu. Ya, Bilkis coba ini dibaca apa contoh pertanyaan dari contoh ini. Sebuah gedung digambar dengan skala 1:50. Tinggi gedung pada gambar 30 cm, tinggi gedung sebenarnya adalah. Nah, ini berarti kita mencari tinggi sebenarnya. Nah, cara mencari tinggi sebenarnya jika diketahui skala dan tinggi pada gambar. Ada yang masih ingat caranya bagaimana? Jarak pada peta dikali skala. Ya, jarak pada peta dibagi skala. Karena ini tinggi gedung, berarti tinggi gedung pada gambar dibagi skala. Jadi kita menyesuaikan dengan pertanyaannya ya. Nih. Skalanya, ini caranya kalau untuk menghitung skalanya. Atau kita pakai cara ini kalau lupa ya. Biasanya kan untuk menghafalkan rumus-rumus itu ada yang lupa, kita tetap bisa pakai rumusnya skala, kita masukkan skalanya. Kemudian yang sudah diketahui ukuran pada gambar dibagi ukuran sebenarnya. Ini jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 30 dikali 5
Hasilnya 1.500, atau dengan cara tadi langsung ukuran pada gambar dibagi skala sama saja ya, hasilnya tetap 30 kali 50 ini. Untuk contoh ini ada yang tanyakan? Caranya kok beda, bingung. Boleh kalian pakai cara yang sudah biasa kalian pakai, boleh. Ini hanya cara jika kalian lupa rumusnya. Boleh pakai cara apa saja. Ya, hasilnya kalau kita tinggi sebenarnya berarti ukurannya disesuaikan meter. Jika permintaan dari pertanyaan kilometer, berarti kita mengubah ke kilometer sesuai dengan permintaan dari pertanyaan untuk satuannya. Sekarang kita ke geometri dan pengukuran. Nih, satuan pengukuran itu ada beberapa, ada satuan panjang, kemudian ada satuan volume, satuan apa lagi? Panjang, volume, kemudian satuan berat, satuan apa lagi? Panjang, volume, berat, satuan waktu. Nah, ada banyak sekali. Untuk yang pertama ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Kalau satuan panjang, ini contohnya, nah, ada kilometer, hektometer, dekameter, ini sudah saya siapkan gambar seperti ini untuk anak-anak menghafalkan. Jadi jika 1 kali turun itu dikali 10, 1 kali naik dibagi 10, atau lebih mudahnya, kalau tidak hafal perkalian atau bagaimana, itu lebih mudahnya setiap kali turun 0 tambah 1. Kalau 3 kali turun, berarti nolnya ada 3. Ini sudah bisa ya untuk satuan panjang. Kita lanjutkan ke satuan berat. Ini contoh satuan berat, kilogram, hektogram. Jadi menggunakan gram. Ini untuk satuan berat. Sama dengan satuan tadi, satuan apa tadi? Panjang ya. Cuma ini bedanya ke gram, kalau tadi meter. Selanjutnya ke satuan waktu. Ini kita hanya mengingat-ingat jadi lebih cepat ya. Contoh satuan waktu. Nah, contohnya apa yang menggunakan satuan waktu? Kameranya belum dinyalakan semua ini. Saya tunggu dinyalakan. Nanti saya ngomong sendiri, ternyata anak-anak tidak di depan HP, tidak di depan layar. Kok nggak ada semua ini? Coba dinyalakan dulu. Nah, gini kan kelihatan tuh ya. Satuan waktu, yang masih ingat satuan waktu ada apa saja? Satuan waktu, Sylvia masih ingat satuan waktu ada apa saja? Sylvia Laurencia? Jam, menit, detik, hari, Ya. minggu, bulan, tahun. Ya betul, jam, menit, detik. 1 jam berapa menit? Elok, berapa menit 1 jam? 60. 60, ya. Cepet-cepetan sekarang. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 detik. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. 3.600 detik. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 hari. 1 tahun berapa hari? 365 hari. 365 hari. Nah, ini ya satuan waktu. Ini contohnya. 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit, 3.600 detik. Ini 1 dasawarsa. Nah, ini ada 1 dasawarsa yaitu 10 tahun. 1 windu 8 tahun, 1 abad itu 100 tahun. Coba saya mau tanya dulu. Ke siapa ini ya? Regina. Nah, saya mau tanya pada Regina ya. Coba Regina,
Ya, Bu. 24 tahun berapa windu? Dibalik berarti dibagi. Kalau 1 minggu berapa? 4 minggu. 4 minggu, 24 tahun. 3 minggu. 3 windu, karena 24 dibagi 8. Ya, kalau kebalikannya kita bagi. Terus sekarang coba Kiara. Nah, Kiara Septi. Kiara. Ya, Bu. Ya, nah Kiara coba sekarang 3 minggu berapa hari? Berapa Kiara? 3 minggu berapa hari? 21. Dikalikan ya, jadi kalau 1 minggu 7 hari, kalau 3 minggu berarti 7 kali 3. Berapa hasilnya? 21 hari. Ya, betul. Ini dibantu temannya nih Kiara. 21 hari. Nah, kalau sekarang 5 tahun berapa dasawarsa? 5 dasawarsa. 5 tahun. Kalau 1 dasawarsa 10 tahun. Kalau 5 tahun berapa dasawarsa? Dasawarsa. Ya, setengah dasawarsa. Kalau 1 dasawarsa itu 10 tahun, kalau 5 tahun itu adalah setengah dasawarsa. Jadi sudah bisa ya. Kalau sama seperti ini dikali, kalau kebalikannya dibagi. Itu untuk menghitung satuan waktu. Kita lanjutkan ke satuan kuantitas. Nih, satuan kuantitas 1 gros 144 buah. 1 gros itu 12 lusin. Nah, ini bisa anak-anak baca di layar itu. Sekarang saya mau tanya lagi. Dasarkan yang sudah ada di layar ya. Noval. Noval? Ya, Bu. Ya. Noval coba kalau 5 kodi berapa helai? 20. 5 kodi berapa helai? Berarti 5 kali 20. Berapa hasil? 100. Ya, 100 helai. Coba lagi. Sekarang Niken. Kameranya dinyalakan yang saya panggil ya. Niken. Mana ini Niken? Niken masih sembunyi. Coba sekarang ke Alif. Alif? Halo Alif. Ya, Bu. Nah, coba Alif ya. Sekarang 36 buah, berapa lusin? 30 buah. Kalau 1 lusin 12, kalau 36 berarti dibagi 12. 36 bagi 12 berapa? lusin. Ya, 3 lusin itu ya. Jadi kalau kebalikannya dibagi seperti dengan cara menghitung satuan waktu tadi ya. Ini untuk satuan kuantitas. Sudah, kita lanjutkan. Berikutnya satuan luas. Nih, satuan luas itu kita menggunakan meter persegi. Jadi kalau ada pertanyaan berapa luas tanah, nah, berapa luas rumahnya, itu kita menggunakan satuannya meter persegi atau kilometer persegi, biasanya itu yang kita pakai. Nah, untuk hektometer, ini hektometer itu sama dengan hektar. Jadi kalau ada pertanyaan berapa hektar luas sawahnya, nah hektar itu sama dengan hektometer. Nah, untuk are, nah are ini sama juga dengan dekameter persegi. Nah, kalau sekarang kita coba 2 are berapa sentimeter persegi? Siapa yang bisa 2 are berapa sentimeter persegi?
Yuk, siapa bisa? 2 are berapa sentimeter persegi? Ya, yang bisa segera dinyalakan mikrofonnya. Berapa? 100. Berapa? 100. Ada jawaban 100. Ada lagi berapa? 2 are. Berapa sentimeter persegi? Coba lihat ini yang di dalam kotak ini. Setiap 1 kali naik, berarti dikali 100 atau nolnya tambah 2. Kalau turun, maaf kebalik ya, kalau turun dikali 100 atau nolnya tambah 2, kalau naik dibagi. Setiap kali turun, ini turun berapa are ke sentimeter persegi? Turun berapa ini are ke sentimeter persegi, turunnya ada berapa? 3. Ada 3. Ya, kalau 1 kali turun itu nolnya ada 2, berarti kalau 3 kali turun nolnya ada berapa? Ayo, kalau 1 kali nolnya 2, kalau 2 kali berarti 4, kalau 3 kali berarti 6. 6. Nah, jawabannya berapa? 2 are berapa sentimeter persegi? 2 juta. Iya, betul. 2 juta. Ini anak-anak ya, kalau untuk menghafalkan dilihat yang ini ada, kalau angka 2, ada angka 2 ini, berarti anak-anak turunnya sekali turun nolnya 2. Sekali naik hilang 2. Itu ya untuk menghafalkan. Pokoknya yang angka 2, nolnya tambah 2 kalau turun, kalau naik nolnya hilang 2. Kalau nanti ketemu angka 3 kubik, berarti setiap kali turun tambah 3 nolnya. Kalau sekali naik hilang 3. Itu ya pokoknya naik tanda angka 2 berarti turun 2, hilang 2. Ada angka 3 berarti tambah 3 hilang 3. Itu untuk menghafalkan naik turunnya berapa. Ini sekarang kita ke satuan volume. Nah, yang baru kita bicarakan tadi, kalau naik 3, turun 3, ini sama. Ini kilometer kubik. Nah, angkanya 3. Berarti setiap kali turun, nolnya bertambah 3 atau dikali 1000. Nah, kalau 3, ini berarti setiap kali turun dikali 1000. Setiap 1 kali naik dibagi berapa? Yo, kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi? Ya, dibagi. Kok bisik-bisik, siapa yang mau yang bisik-bisik tadi? Betul loh jawabannya. Dibagi 1000 setiap kali naik. Nah, ini bisa anak-anak lihat pada garis merah ini. Lihat jelas ya, garis merah itu. Nah, pada garis merah ini yang meter kubik sama dikali 1 kiloliter. Ini yang sebelahnya yang warna pink, tangga warna pink ini adalah liter ya. Nah, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter. Nah, ini juga satuan volume. Jadi satuan volume itu ada yang menggunakan kubik, ada yang menggunakan liter. Ini meter kubik itu sama dengan kiloliter. Desimeter kubik sama dengan liter. Ada satu tanda merah lagi, apa ini yang sama? Tanda merah ini. Nah, apalagi yang sama? Satuan Terakhir, liter. ya, sentimeter kubik sama dengan apa? Mililiter. Mililiter. Nah, jadi ini ada yang sama. Jika ada pertanyaan seperti ini, coba sekarang.
35 meter kubik berapa liter? 35 meter kubik berapa liter? Meter kubik sama dengan kiloliter. Berarti kita langsung ke sini. Hasilnya adalah yuk. Kita jangan melihat tiganya kalau ke sini. Kalau ke liter jangan melihat 3. Karena 1 meter itu sama dengan kiloliter. Kalau 35 meter kubik dijadikan liter. 35 kiloliter. Berapa, Reli? 35 kiloliter. Sama dengan ini ya, 35 kiloliter. Kemudian kita ubah menjadi liter. Jadi ada berapa liter? 35 meter kubik, berapa liter? Masih bingung ini? Ini ya, contoh lagi, misalnya sebentar sebelum ke situ. 2 meter kubik sama dengan berapa kiloliter? 2 meter kubik, berapa kiloliter? 2 kiloliter. 2 kiloliter, karena meter kubik itu sama dengan kiloliter. Ini ya. Jadi tanda merah ini maksudnya podo. Kalau 2 kiloliter itu 2 meter kubik, ini kembar. Nah, ini kembar-kembar, ada 3 yang kembar itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan 2 desimeter kubik berapa liter? Jawabannya berapa? Devina Putri Lestari? 2 liter. Ya, 2 liter, betul. Terus sekarang 3 cm kubik berapa mililiter, Marista? 3 cm kubik berapa mililiter? Marista, berapa ini? Kembar ya, sentimeter dan mililiter. Berarti jawabannya apa? Tiga sentimeter kubik berapa mililiter? Kan sama ya, 1 sentimeter kubik itu adalah 1 mililiter. Jadi kalau 3 sentimeter kubik itu berapa mililiter? Ayo yang betul bagaimana? Kalau 3 sentimeter kubik berapa mililiter? 3 mili. Nah, 3 kan sama tuh ya. Ini. Bagaimana yang ini masih bingung? Apa sudah bisa kita lanjutkan? Yang lain yang tidak ada suaranya iki kok nek mburi pengerjaannya bingung aku mau caranya piye? Ayo yang masih belum bisa. Siapa yang belum bisa enggak usah malu, nanti saya ajarkan. Nabila Yasmin sudah bisa ini Nabila Yasmin? Coba Nabila Yasmin mana ini? Nabila Yasmin. Iya, Bu. Coba dijawab ya pertanyaan saya. 3 meter kubik berapa kiloliter? Ini sama ya, meter kubik dan kiloliter itu sama. Kalau 1 berarti 1. Kalau 3 berarti jawabannya? Nggak bisa. Berapa Nabila? Yo, kalau anak-anak masih belum bisa ini berarti kita masih di sini saja. Masih bingung ini ya? 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Kalau 3 meter kubik berarti 3 kiloliter, kembar, angkanya sama. Tuh. Nah, coba sekarang Jovan. Mana ini Jovan? Iya, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya 25 desimeter kubik berapa
desiliter. 250. 250 betul. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter, sama ya. Jadi tinggal turun ke sini 1. 250 itu. Terus 1 kali lagi. 1 kali lagi saya mau Siva. Siva sudah siap ya? 15 meter kubik berapa hektoliter? Berapa Siva? 15 meter kubik berapa hektoliter? Meter kubik sama dengan kiloliter ini ya. Berarti turun berapa ini ke hektoliter? 1. Jadinya jawabannya berapa? Ya, berapa? 150. 150 betul gitu ya. Jadi kita lihat perubahannya langsung pindah ke sini. Itu untuk satuan volume. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Apa masih ini dulu? Lanjut ya. Nanti kalau belum bisa anak-anak bisa bertanya di grup WhatsApp. Boleh bertanya di sana, nanti akan saya jelaskan lagi. Kita lanjut. Nah, ini selanjutnya tentang apa ini? Kecepatan dan debit. Nah, masih ingat ya, kecepatan dan debit ini adalah pelajaran di kelas 5 juga. Nih, kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat benda bergerak. Cara mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Nah, debit, nah untuk sekarang ke debit. Debit adalah banyaknya zat cair yang mengalir tiap satuan waktu tertentu, itu untuk debit. Menghitung debit caranya adalah volume bagi waktu. Bentar. Puluh bagi 5. Sini dulu. Nah ini. Kita kembali dulu ke kecepatan. Tadi cara mencari kecepatan bagaimana? Coba. Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu mencari kecepatan. Kalau untuk mencari waktu. Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Untuk mencari waktu, jarak bagi kecepatan. Kalau mencari jarak, sekarang bagaimana? kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Iya. Terus sekarang kita ke debit. Kita ulangi lagi ya, yang debit. Cara mencari debit tadi bagaimana caranya? Volume bagi waktu. Dibagi waktu. Kalau untuk mencari volume, Debit bagi bagaimana? waktu. Volume debit bagi. Dikali. Ayo, masih ingat nggak nih caranya bagaimana untuk volume? Bisa anak-anak lihat di buku ada itu. Debit dikali waktu. Oh, nggak ada ya di sini ya. Untuk mencari volume, debit dikali waktu. Untuk mencari volume, debit kali waktu. Terus kalau untuk mencari waktu, Debit bagi volume. debit bagi
volume. Nah, ini dibalik-balik ya, itu jadi caranya. Nah, untuk latihan soalnya ini nanti anak-anak screenshot saya siapkan, sudah ada dan dikerjakan. Boleh nanti kalau bukunya sudah saya bagikan. Untuk yang besok diambil, yang masuk besok bisa diambil di meja yang dekat pintu seperti biasanya itu. Boleh diambil pagi atau siang pulang sekolah ya. Untuk yang masuknya Jumat berarti bisa diambil hari Jumat. Ini dikumpulkan terakhir hari Senin. Ya, terakhir hari Senin. Jadi yang masuk hari Sabtu besok ya bisa dikumpulkan hari Sabtu. Untuk yang masuknya hari Senin bisa dikumpulkan hari Senin. Nah, anak-anak sudah mendapatkan jadwal PAS apa belum? Sudah. Sampun. Kapan PAS-nya? Tanggal berapa? Nah, lupa. Ayo, tanggal berapa? Tanggal 14. tanggal 14 itu sudah hari Senin ini ya. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi anak-anak sudah PAS hari Senin. Untuk matematikanya bagaimana? Sudah siap apa belum? PAS akhir semester. Sudah mantap untuk matematikanya? Bisa semua? Atau kemungkinan ada materi yang belum bisa? Anak-anak boleh tanya di grup bahasa, Bu, ini saya belum bisa. Nah, nanti bisa kita belajar bareng di grup WhatsApp meskipun waktunya tidak bimbel, boleh sewaktu-waktu tanya, Bu, saya ada PR ini, caranya bagaimana? Nah, itu boleh ya. Tapi tidak saya beritahu jawaban, hanya cara-caranya kita belajar bareng-bareng itu. Nah, untuk soalnya siap-siap ya, di screenshot ini akan saya tampilkan untuk soalnya. Disiapkan di screenshot. Saya tampilkan untuk soalnya hanya ada 5 soal untuk belajar hari ini. Ini soal yang pertama. Kita bahas dulu di sini nanti supaya tidak ada kesulitan ya. Soal yang pertama itu mencari skala. Bagaimana tadi cara mencari skala? Jarak dikali jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ini skala denah, berarti nanti jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Jadi nanti caranya 5 cm dibagi 2,5 km ini nanti diubah dulu menjadi cm. Nah, kalau sekarang bawa alat tulis bisa diurak-urak di kertas apa biar nggak lupa ya. Ini caranya adalah skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Tetapi untuk pembagian ini harus kita samakan dulu satuannya. Disamakan semua menjadi sentimeter. Jadi nanti kilometer ini anak-anak ubah dulu menjadi sentimeter. Baru bisa dibagi 5 dibagi berapa ini nanti. Untuk skala pasti yang depan angka 1. Jadi ini nanti sama-sama dibagi 5. Itu ya, untuk soal nomor 1 bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah bisa? Kita lanjut soal ke nomor 2. Kalau nomor 1 bisa ya, kita bahas yang nomor 2. Ini nomor 2. Bagaimana untuk soal nomor 2? Kelihatannya bisa apa belum? Rika belajar mulai pukul 15 sampai pukul 17.30. Rani mulai pukul 14.30 sampai 16.15. Selisih waktu belajar Rika dan Rani adalah berapa menit? Ini anak-anak hitung dulu. Waktunya Rika ini dihitung dulu ada berapa jam. Caranya yang ini 17.30 dikurangi 15. Untuk waktunya Rani juga anak-anak hitung dulu. 16.15 dikurangi 14.30. Setelah itu selisih waktu belajar Rika dan Rani. Berarti yang
di antara Rika dan Rani ini, waktunya yang lebih lama siapa ditulis dulu, kemudian dikurangi waktu yang sedikit waktunya siapa. Nah, ketemu hasilnya. Bagaimana nomor 2? Sudah bisa apa belum kira-kira dibayang nih? Oh, bisa aku wis penak. Bagaimana nomor 2? Ini ya, nomor 2 ini dikurangi dulu waktunya Rika dan Rani ini. Dihitung dulu. Kalau sudah ketemu waktunya berapa menit, baru kalian kurangkan. Bagaimana nomor 2? Kita lanjut nomor 3 ya. Bisa ya nomor 2? Nomor 3. Ini, Pak Edi. Pak Edi memiliki 3 petak sawah dengan luas masing-masing ini. 0,4 hektar, satunya 6 desimeter persegi, dan 5 are. Luas seluruh sawah Pak Edi. Jadi diapakan kalau luas seluruh sawah? Ini diapakan? Luas seluruh? Iya betul. Ditambah 0,4 hektar tambah 6 desimeter persegi ditambah 5 are. Tetapi, nah ada tetapinya, jangan langsung ditambahkan. Semua harus disamakan dulu menjadi apa? Menjadi Meter persegi. disamakan dulu menjadi meter persegi. Baru bisa dihitung. Ini jangan langsung dihitung ya, tapi diubah dulu menjadi meter persegi. Bagaimana untuk nomor 3? Bisa? Kita lanjut ke nomor 4. Ini ada nomor 4, bis berangkat dari Surabaya ke Kediri selama 3 jam. Jadi waktunya adalah 3 jam. Jarak antara Kediri Surabaya 180 km. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata. Cara mencari kecepatan tadi bagaimana? Jarak di, ayo kecepatan tadi. Jarak bagi, yuk kecepatan tadi bagaimana caranya? Jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Jadi 180 km dibagi 3. Nah, mudah sekali ini ya. Satuannya kilometer per jam. Itu untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjutkan soal nomor 5 ya. Nomor 5, keran mengalirkan air 80 liter dalam waktu 4 menit. Debit air yang mengalir adalah, berarti anak-anak mencari debit air. Nah, untuk mencari debit air, tadi caranya bagaimana? Yuk, cara mencari debit air. Volume bagi waktu. Volume bagi waktu, mudah sekali angkanya ini ya untuk bagiannya. Jadi 80 liter dibagi 4 menit. Jadi nanti ketemu debitnya berapa liter per menit. Nah, dari soal 5 soal ini 1 sampai 5, mana yang belum bisa? Atau sudah bisa semua lah. Oh, enak-enakku itu Bu, uji kumpul mesti 100. Nah, mudah semua. Apa ada yang masih kesulitan yang nomor berapa? Bagaimana ini? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, ini sudah di screenshot apa belum? Jangan lupa screenshot dulu. Nah, engko lali gak di screenshot apa soalnya dek ini lali aku. Nah. Di screenshot dulu karena bukunya kan dikumpulkan di sekolah ya, jadi di foto atau di screenshot saja. Sudah? Sudah di screenshot semua? Kalau sudah saya kembalikan ini layarnya. Sudah selesai?
Sudah di Ya. Nah, Ya. kalau sudah saya kembalikan ke layar utama. Bentar. Untuk kamera semua dinyalakan, akan saya foto dulu sebelum kita akhiri. Kamera dinyalakan dulu. Nah, gini kelihatan tuh ya. Sing wis ngantuk siapa, yang sudah makan siang siapa, yang belum siapa. Nah. Puri, Ahmad Rizky, Devina, Graisa, Nabila Yasmin, Kiara, Friskia, Ahmad Rizky, Puri, Ahmad Rizky, Nabila Yasmin, Graisa mana ini Graisa? Kok nggak kelihatan Graisa? Alif, Niken, ya Jovan. Jovan kemarin sudah diambil ya piagamnya? Sudah, ya disimpan. Nanti bisa untuk daftar ke SMP itu. Alif mana ini Alif? Puri, ayo. Sudah siap semua ya? Graisa belum kelihatan. Nah, cek kelihatan rambutnya sedikit lah. Cek masih muter-muter Graisa kameranya. Graisa masih miring. Nah, kameranya masih kelihatan miring. Putar lagi. Putar. Nah, agak ke atas kurang kelihatan. Masih miring Graisa. Nah, ini pas. Siap ya? Nah, sudah selesai. Tadi ada yang bergabung 3 anak ya, 1 HP. Sudah di screen tadi untuk soal-soalnya. Kalau sudah, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sudah mengikuti belajar di hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu belajar ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang kesulitan, bisa tanyakan lagi di grup ya. Terima kasih.